Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adi Saputra, kelas PJKR 6D, NPM 191063107099. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kepramukaan dan outdoor education serta mereview buku tersebut. Di sini saya akan mereview pada bab 8, yaitu kegiatan di luar rumah. Simak ya videonya. Di luar rumah berupa kegiatan campuran atau gabungan antara petualangan dan pendekatan, hubungan dirinya dengan lingkungan, hubungan dengan konsep ekosistem, dan hubungan dirinya dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, demikian juga sebaliknya. Konsep kegiatan di luar ruangan sudah pasti menyentuh ranah kognitif anak, memberikan pengetahuan yang dilakukan, dengan siapa melakukannya, dan kapan melakukannya, dan mengapa melakukannya, serta bagaimana melakukannya. Proses pengalaman ini terekam kuat dalam ingatan si anak dan terjadilah pengetahuan. Ini adalah ranah afektif atau sikap anak. Sikap sebagai proses kesadaran dari pengetahuan yang dimiliki akan membuat si anak memahami posisi dirinya dengan lingkungan dan dengan orang lain. Pada akhirnya anak akan menggunakan ranah psikomotor atau keterampilannya yang membuat anak akan menjadi orang yang peduli dan ringan tangan melakukan hal-hal yang positif yang didapat dari pengetahuan dan sikapnya. Apakah itu kerjasama, siap dipimpin atau memimpin, mampu menjadi tim yang baik dan komunikatif. Berkemah sungguh kegiatan yang sangat menyenangkan. Hidup di alam bebas, menikmati sinar matahari, embusan angin, mendengarkan gemerisik dedaunan, dan menikmati suara kicau burung. Kalau malam hari tentu menikmati sinar bulan dan bintang-bintang di langit. Berkemah bisa dilakukan kapan saja, apalagi saat libur. Yang penting jangan saat musim penghujan. Berkemah bisa satu hari, dari pagi sampai sore, atau berkemah dari hari Sabtu hingga Minggu. Ingat, berkemah yang dilakukan adalah berkemah mengisi liburan keluarga. Manfaat berkemah ini sangatlah banyak. Di antaranya anak lebih dekat dengan alam, kreatif, tampil percaya diri, terbangun jiwa adventurnya, stabil emosionalnya, menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong, tidak manja, dan secara fisik lebih sehat karena terbiasa di alam terbuka, dan tak kalah pentingnya adalah momen-momen indah bersama keluarga. Berkemah sungguh kegiatan yang sangat menyenangkan. Hidup di alam bebas, menikmati sinar matahari, hembusan angin, mendengarkan gemerisik dedaunan, dan menikmati kicauan burung. Kalau malam hari tentu saja menikmati sinar bulan dan bintang-bintang di langit. Mendaki gunung adalah kegiatan petualangan yang mengasihkan juga menegangkan, sehingga banyak diminati kaum muda. Banyak kelompok manusia atau klub pencinta alam melakukan kegiatan ini. Selain menikmati keindahan alam pegunungan yang hijau beraneka satwa dan tumbuhan yang liar, kegiatan ini dapat ada kebanggaan tersendiri, yaitu mampu menaklukkan ketinggian gunung tersebut. Mendaki gunung banyak macamnya, ada yang mendaki saja, menyusuri punggung gunung, melewati lembah-lembah, dan yang melalui tebing-tebing yang dipanjat, dan ada yang khusus pendakian gunung-gunung. Manfaat dari mendaki gunung: saat dikenalkan tentang apa yang dilihatnya tentang pohon-pohon, hewan, dan benda lainnya, ini merupakan sarana belajar dan menambah pengalaman barunya. Semakin cinta akan lingkungan dan berusaha untuk menjaga keseimbangan alam tersebut. Saat berjalan menerobos, menyusuri jalan setapak, sungguh membuatnya harus berani dan mandiri. Timbul rasa percaya diri, kemampuannya ketika berjalan mendaki tentunya bergerak semua otot-otot, sehingga membuat fisik sang anak semakin kuat. Kemudian meningkatkan keterampilan sosialnya, seperti ketika bertemu sesama pendaki dari berangkat hingga pulang. Layang-layang adalah lembaran tipis dari kain atau kertas berwarna yang diberi kerangka bambu. Saat diterbangkan di udara, layang-layang diberi tali atau benang sebagai pengendalinya. Untuk dapat terbang di udara, maka dibutuhkan hembusan angin untuk mengangkatnya. Layang-layang banyak jenisnya dan beraneka bentuknya. Untuk bisa bermain layang-layang, kita mencari tanah lapang yang luas, dan biasanya pada sore hari banyak berkumpul anak-anak hingga dewasa untuk bermain layang-layang. Bermain layang-layang ini tidak mengenal usia, siapapun senang melakukannya, karena sifatnya permainan, pasti menggembirakan. Manfaat dari bermain layang-layang: pertama, yaitu mengasah kreativitasnya. Anak pasti
mengawali bermain layang-layangan itu dengan membelinya. Setelah itu, anak akan menjadi kreatif dengan cara membuat sendiri layangan dengan meniru yang sudah ia beli. Lalu, melatih kesabaran. Anak bersabar pada saat menerbangkan layangan. Perlu kegigihan untuk mencoba berkali-kali. Menunggu angin yang cukup untuk bisa menerbangkannya. Bila sudah terbang, anak merasa percaya diri akan kemampuannya. Memancing. Memancing ini bisa di laut, sungai, selokan, atau di tempat pemancingan karena sifatnya happy fun. Alangkah lebih baik memancing di kolam pemancingan, atau kalau di pedesaan bisa memanfaatkan selokan kecil atau empang keluarga atau disebut balong. Suasana pedesaan yang masih asri, udara yang bersih jauh dari polusi, dikelilingi hamparan sawah yang menghijau menjadi pilihan untuk memancing. Berkebun. Sesungguhnya berkebun adalah kegiatan yang sungguh mengasyikan. Bisa memanfaatkan pojok halaman depan atau halaman belakang yang didesain sedemikian rupa untuk menanam aneka jenis tanaman. Bisa tanaman hias atau jenis tanaman sayur-sayuran. Pengalaman berkebun menjadikan halaman menjadi ceria dan cerah dengan aneka jenis tanaman hias, apalagi sedang musim berbunga. Tentu mengundang kupu-kupu datang ke kebun dan menambah suasana yang ramai. Manfaat berkebun. Yang pertama, sehat secara fisik. Kegiatan mencangkul, memindahkan tanaman atau pot, mengisinya dengan pupuk tentu membutuhkan pergerakan jasmani dan otot sehingga membuat tubuh berkeringat dan langsung dari sinar matahari. Lalu selanjutnya menjaga pikiran tetap positif. Bagaimana tidak? Ketika anak melihat tanamannya hijau lebat dengan buah yang banyak atau warna bunga-bunga yang cerah, tentu membuat perasaan gembira, nyaman, dan menjauhkan dari stres, kecemasan, dan membuat mental stabil. Berkebun. Sesungguhnya berkebun adalah kegiatan yang sungguh mengasyikan. Bisa memanfaatkan pojok halaman depan atau halaman belakang yang didesain sedemikian rupa untuk menanam aneka jenis tanaman. Bisa tanaman hias atau jenis tanaman sayur-sayuran. Pengalaman berkebun menjadikan halaman menjadi ceria dan cerah dengan aneka jenis tanaman hias, apalagi sedang musim berbunga. Tentu mengundang kupu-kupu datang ke kebun dan menambah suasana yang ramai. Manfaat jogging yaitu menjaga stamina agar tetap bugar. Saat jogging, maka kita akan menggerakkan jasmani kita. Peredaran darah menjadi lancar, tentunya membuat jantung lebih sehat. Kontraksi otot-otot dalam tubuh sehingga membakar kalori dalam tubuh, menghindari kita dari berbagai penyakit. Lalu, belajar bersosialisasi. Saat jogging, anak belajar beradaptasi dengan orang lain, berkerumun dengan kelompok lain, saling menyapa dan bersanda gurau. Tentu anak merasa bahwa lingkungan welcome terhadapnya. Hal ini akan membuat sang anak tampil percaya diri. Wisata piknik. Piknik ternyata dibutuhkan setiap orang, karena rasa jenuh akibat aktivitas yang padat membuat tubuh menjadi lelah dan butuh refreshing, dan ingin merasakan suasana dan pengalaman yang baru. Manfaat wisata piknik. Yang pertama, menyatu bersama alam. Lokasi piknik biasanya berupa lereng gunung, persawahan danau, pantai, taman bunga yang luas, dan kebun binatang, dan masih banyak yang lainnya. Tentu saja yang berhubungan dengan alam, terutama flora dan fauna. Lalu, menjaga tubuh tetap sehat dan produktif. Di tempat piknik biasanya ruang terbuka, sinar matahari langsung, udara yang jauh dari polusi, membuat tubuh menjadi fresh, rileks, dan pikirannya menjadi segar. Sehingga tubuh dan pikiran akan menjadi siap ketika ingin beraktivitas kembali. Berenang. Berenang atau bermain air sungguh banyak manfaatnya buat tubuh dan mental anak. Manfaatnya diantaranya melatih otot. Gerakan tangan dan kaki saat berenang tidak membutuhkan daya ledak otot karena kita melawan gaya beban di dalam air, dan sekaligus melatih percaya diri. Bersepeda. Bersepeda itu mudah, tetapi sesungguhnya bersepeda memerlukan feeling dan fokus yang tinggi, terutama saat menyeimbangkan tubuh saat mengayuh. Saat bersepeda, kemampuan motorik dan konsentrasi amat diperlukan. Melatih rasa berani dan percaya diri. Saat masih menggunakan roda tambahan di belakang, tentu anak begitu mudah mengayuh sepeda kecilnya tanpa takut terjatuh. Namun tetapi lama-kelamaan
Ketika anak itu melihat anak yang lain tanpa menggunakan roda tambahan, anak itu akan ingin mencoba melepas roda tambahan itu. Lalu melatih konsentrasi. Saat masih mencoba tentu sesekali jatuh. Latihan dan terus belajar mengayuh membuat menjadi mampu berkonsentrasi pada tangan, mata, dan kaki saat mengayuh. Konsentrasi ini harus terus dilatih agar bisa menyimbangkan tubuhnya di atas sepeda. Permainan tradisional. Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan tentu saja banyak tercipta karya dari budi dan daya manusianya. Salah satunya adalah permainan tradisional. Indonesia kaya akan ragam dan jenis permainan tradisional. Permainan tradisional ini menyebar dari Aceh hingga Papua. Permainan tradisional menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat mengisi waktu luangnya. Manfaat dari permainan tradisional. Yang pertama, melatih kecerdasan. Dalam permainan tradisional selalu dimainkan lebih dari satu orang, sehingga kita melakukan permainan tersebut. Anak akan melakukan adaptasi, komunikasi, dan strategi dengan timnya. Ketika hal ini terjadi, anak ternyata menggunakan apa yang dimilikinya, yaitu kecerdasan untuk melakukan hal-hal tersebut. Lalu, lebih kreativitas. Hubungan permainan tradisional dengan kreativitas anak sangat lekat. Dengan sebatang bambu, anak bisa membuat layang-layang, bisa membuat panah dan busurnya. Sebuah jeruk besar dan kulitnya dibuat kapal-kapalan atau mobil-mobilan. Secari kertas bisa dibuat kapal yang mudah diterbangkan, dan masih banyak permainan yang bisa dibuat dengan mudah hanya memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar seperti pepohonan, daunan, dan buah-buahan, dan masih banyak yang lainnya.